Jadi SAFE itu singkatan dari Spiritual Emotional Freedom Technique. Kalian tahu nggak sih itu metode buat apa? Enggak. Jadi SAFE itu tuh kalau misalkan kalian pernah kan lagi ngerasain tugasnya yang banyak, menumpuk, terus deadline-nya juga mepet, terus khawatir nilai tugasnya itu turun, terus pokoknya rasa takut yang berlebihan gitu ya, cemas, rasa khawatir, terus juga ada rasa sedihnya gitu. Kalian pasti pernah ngerasain kan? Sering. Nah, apalagi kalian ini sekarang udah semester berapa? Semester 6. Udah mau masuk semester akhir ya. Lagi pusing-pusingnya mau KKN dan juga skripsi. Oke, jadi di materi SAFE ini saya mau membahas 6 atau 7 pembahasan. Yang pertama itu ada pengertian dari SAFE sendiri. Yang kedua ada kenapa sih SAFE itu penting buat kehidupan kita. Yang ketiga ada perbedaan SAFE dan EFT. Yang keempat itu ada prosedur SAFE. Yang kelimanya ada 5 kunci jawaban atau 5 kunci penting dari SAFE. Nah, yang terakhir ini ada kesimpulan. Yang keenam ada tujuan dan keunikan, terus yang terakhir baru kesimpulan. Jadi nggak usah lama-lama, kita ngebahas SAFE dulu satu persatu. Oke, selanjutnya itu ada yang pertama ada pengertian SAFE dulu. SAFE atau tadi Spiritual Emotional Freedom, yaitu metode atau teknik terapi yang sederhana yang menggabungkan aspek psikologis, energi tubuh, dan juga spiritualitas. Kalian tahu nggak sih spiritualitas itu apa? Seperti doa itu doa. Ya benar, seperti doa. Jadi SAFE ini terapi atau metode yang di dalamnya ada unsur doa atau harapan kita. Nah, jadi untuk membantu mengatasi masalah emosional, mental, dan juga fisik. Nah, di SAFE ini kan tadi ada 3 aspek, yaitu psikologis, energi tubuh, dan spiritualitas. Nah, teknik yang dilakukan ini kayak mengetuk atau mengetuk titik-titik tertentu yang ada di tubuh kita, misalkan di atas kepala, di bawah mata, di samping kepala, dan sebanyak lagi. Nah, dengan mengetuk titik-titik tertentu atau tapping, namanya tapping itu. Nah, kalau misalkan kita fokus pada masalah yang dirasakan, nah, terus sambil mengetuk juga kita sambil mengucapkan atau mengeluarkan kalimat-kalimat positif atau kata-kata afirmasi. Kalian tahu kata-kata afirmasi itu apa? Gimana tuh? Kata-kata afirmasi itu kalimat-kalimat positif, misalnya contohnya kayak ya Allah, aku menerima takdirku yang sudah terjadi kepadaku gitu. Ya Allah, hilangkanlah beban yang ada di pundakku gitu. Itu kalimat afirmasi, kalimat yang positif. Nah, kalau kita melakukannya sambil fokus pada masalah yang dirasakan, disertai dengan ucapan-ucapan dan kalimat doa atau sikap dan pasrah sama Allah, pasti kita akan merasa jadi jauh lebih tenang. Terus cara kerjanya itu dengan merangsang titik energi atau meridian
kita ini menenangkan pikiran dan juga melepaskan emosi yang negatif kayak cemas, stres, dan juga trauma. Nah, tujuan dari self ini itu ini ada apa? Melepaskan dan menenangkan pikiran. Kalau biasanya kalian kalau misalkan lagi stres atau lagi burn out itu kalian ngelakuin apa? Stres. Ini sih paling Main sama teman atau sama pacar? sama pacar. Oke, kalau kamu sama teman, kamu? Oke, berarti kalau misalkan lagi stres pergi keluar gitu ya, cari pemandangan, cari yang bisa enak dilihat gitu ya. Nah, berarti kan kalian belum mengenal terapi atau metode self ini kan? Nah, self ini juga kan bisa selain healing. Kalau misalkan kalian lagi nggak ada teman, lagi sendirian, kalian bisa menggunakan self ini di rumah. Nah, jadi tujuan dari self ini itu menghilangkan atau melepaskan energi-energi yang negatif kayak stres, emosi, rasa khawatir, rasa takut atau rasa sedih, bahkan rasa cemas kalau misalkan kita melakukan sesuatu kesalahan gitu. Jadi sederhananya self ini apa ya, metode atau terapi yang digunakan supaya diri kita ini menjadi tenang, menjadi lebih ikhlas, menerima semua keadaan, terus juga menjadi lebih lega, hatinya tuh merasa lebih lega lagi gitu, nggak ada beban di pikiran, nggak ada yang dipendam. Nah, contohnya ada yang mau ngasih contoh nggak kalau misalkan lagi cemas kayak gimana? Terus kalau misalkan kalian mau presentasi nih, pasti kan masa-masa kuliah pasti banyak presentasi dong, pasti. Nah, terus apalagi kalau misalkan dosennya yang ngasih apa tugasnya kayak presentasinya nggak boleh dibaca ya, harus dijelasin. Itu kan pasti kalian kayak, aduh gimana ya, bisa nggak ya, takut. Kalau kalian pas di depan nih pas presentasi, aduh takut salah ngomong, takut ngeblank, takut nggak hafal karena udah keburu banget teman-teman kalian kan banyak gitu. Nah itu kalian bisa sebelum presentasi tuh kayak bisa nih kayak ngomong ke diri sendiri, ya Allah aku bisa, aku presentasinya lancar, nggak belibet, lancar, nilainya bagus. Nah itu kalian sebelum misalkan kalian gugup, kalian bisa berdoa dulu, terus bisa afirmasi positif juga ke diri kalian sendiri. Nah, yang selanjutnya itu ada kenapa sih self itu penting. Oke, materi selanjutnya ini ada keunikan dan tujuan dari self. Kalian ada yang tahu nggak keunikan dari self itu apa? Apa tuh? Nah, jadi keunikan self ini ada di unsur spiritual atau doa yang kuat, yang melibatkan doa, keyakinan dan juga keikhlasan sehingga bersifatnya holistik atau menyeluruh. Nah, jadi self ini merupakan pengembangan atau perkembangan dari metode atau terapi EFT atau F, yaitu Emotional Freedom Technique. Tinggal ditambahin S jadi self. Nah, di mana pengembangan ini dipadukan dengan nilai yang religius, jadi membuat
Allah gitu. Apalagi di dunia ini kan agamanya beragam gitu ya, mungkin ada yang ingin menyesuaikan dengan agamanya gitu. Nah, terus tujuan utamanya dari chef juga mengurangi stres yang tadi, mengurangi tingkat kecemasan, terus misalkan ada trauma dan bisa mengurangi trauma, dan juga bisa meningkatkan ketenangan batin dan juga keseimbangan emosi atau emosi yang stabil nih. Misalkan kayak cewek kan kita suka naik turun gitu ya, tiba-tiba ketawa, dari ketawa tiba-tiba nangis, habis itu ketawa lagi, jadi kayak orang gimana ya, emang stres gitu ya, mungkin banyak beban dan pikiran gitu. Nah, jadi teknik ini tuh kayak gampang gitu buat dipelajarinya. Jadi kalian ini bisa ngelakuinnya secara sendiri, misalkan lagi di kamar, di rumah gitu. Kalau misalkan kalian yang lagi gak punya teman cerita, gak bisa cerita kenapa, kalian bisa ngelakuin teknik ini. Karena kalau saya pernah nyobain sekali gitu, jadi ini tuh teknik ini tuh apa ya, ngasih efeknya lumayan cepat gitu. Ternyata kayak iya, jadi lebih tenang gitu, jadi lebih yakin sama diri sendiri, terus kayak benar-benar dipermudah dan diberi apa ya, kemudahan dan kelancaran gitu sama Allah. Selanjutnya ini ada materi ketiga. Kenapa sih step ini sangat efektif gitu? Karena step ini dinilai kalau menurut saya efektif sih karena menggabungkan ada kognitif, emosional, dan juga fisiologis. Terus juga ada spiritualitasnya kan di dalamnya. Jadi dalam proses saat ini sama aja kayak proses penyembuhan gitu. Nah, kalau misalnya secara kognitif, teknik atau terapi ini membantu mengubah pikiran dan emosinya itu jadi lebih stabil, lebih seimbang gitu. Terus jadi emosi-emosi atau pikiran-pikiran negatifnya jadi balik jadi ke pikiran yang positif gitu, yang jadi buat harapan baru buat kita. Nah, terus dengan adanya afirmasi atau kalimat-kalimat yang positif itu bisa diulang, terus kayak sikap kitanya yang menerima takdir atau memasrahkan semua kepada Allah, terus kayak individunya atau kitanya jadi lebih yakin gitu buat melakukan kegiatan atau sesuatu tersebut. Terus jadinya saat melakukan atau melaksanakan kegiatan tersebut jadi lebih tenang dalam menghadapi masalah. Terus kayak udah, jadi kayak ya saya yakin saya bisa nih, masalah ini bisa selesai, bisa kelar satu persatu gitu. Saya yakin sama Allah pasti di mana ada kesulitan pasti selalu ada kemudahan kan. Nah, kalau misalkan dari sisi fisiologisnya, dengan adanya doa terus juga ada yang pasrahan, ini tuh kayak memicu atau memancing respon gitu, respon relaksasi, kayak napasnya jadi lebih teratur, penyampaian atau misalkan saat presentasinya jadi lebih tenang, tidak terburu-buru, tidak belibet gitu. Terus kayak biasanya kan kalau misalkan kita gugup atau nervous, detak jantungnya kayak kenceng banget gitu ya. Nah, kalau misalkan saat ini jadi ngebuat detak jantungnya jadi lebih stabil gitu. Terus kayak kita ini nggak terlalu tegang gitu, kayak enjoy aja gitu saat presentasi. Dan terus
sakit kan ototnya atau badannya. Nah, Chef ini juga mendukung pemulihan tubuh yang awalnya dari nyeri, dari tegang, dari pegel gitu. Jadi sedikit lebih rileks, lebih santai, lebih tenang. Nah, ya, tadi kan udah dari sisi fisiologi, nah sekarang dari sisi spiritualitas. Oke, tadi kan udah ada dari segi fisiologi dan juga dari spiritualitas. Nah, sekarang ada dari sisi atau secara psikologis. Nah, Chef ini bantu mengelola emosi kita yang negatif, terus menerima atau yang menerima pengalaman traumatis, jadi lebih adaptif gitu. Misalkan kita punya trauma, dengan adanya teknik atau terapi ini kita nih jadi jadi open minded gitu. Yang kalau trauma kalau kita pikirkan atau dengan jelas dalam mikir kayak oh iya ya bisa kayak gitu ya. Terus itu tuh kayak jadi kayak dari rasa trauma itu kayak kita bisa mengikhlaskan atau menerima rasa trauma itu pelan-pelan gitu. Nah, terus dari sisi spiritual itu ada unsur doa dan keikhlasan. Jadi unsur doa dan keikhlasan ini juga memperkuat makna hidup kita gitu, supaya kita nih tak jadi tahan mental, apa ya istilahnya kalau tahan mental, jadi kuat mental gitu loh, jadi nggak gampang dikit-dikit stres, dikit-dikit diambil pusing gitu. Jadi kayak ngebantu tubuh kita nih kayak jadi kuat, jadi lebih kuat gitu, tahan banting lah istilahnya. Nah, jadi dengan adanya kombinasi dari sisi spiritual, psikologis, dan juga fisiologis, Chef ini bisa memberikan efek penyembuhan yang menyeluruh atau holistik gitu, terutama dalam membantu mengatasi stres, terus kecemasan, trauma, rasa sedih, rasa khawatir, dan juga overthinking dan berlebihan. Oke, selanjutnya itu ada materi perbedaan Chef dan EFT. Sebelumnya kayaknya saya pernah dengar ya atau kayaknya kemarin kalian ini sempat salah bikin tugas yang konseling traumatik. Ada beberapa teman-teman kalian yang harusnya bikin Chef malah bikin EFT kan. Jadi sini saya mau ngejelasin apa sih perbedaan Chef sama EFT. Nah, kalau Chef kan tadi ada spiritualnya, kalau F ini teknik terapi yang menggabungkan psikologis dan aspek dari energi tubuh kita ini dengan cara tapping sama sebenarnya cara kerjanya. Cara tapping pada titik meridian untuk mengatasi emosi negatif seperti stres, cemas, dan takut. Metode ini bersifat universal dan nggak berfokus pada aspek spiritual. Jadi perbedaan itu kalau misalkan disederhanain, kalau Chef kan ada spiritualnya, yaitu ada kalimat positifnya, terus ada unsur doanya, rasa bersyukurnya, dan juga rasa ikhlasnya. Kalau F ini enggak, kalau F ini lebih ke universal. Jadi dia hanya kalimat afirmasinya tetap ada, cuma mungkin
kalimat-kalimat yang lebih umum gitu, tidak membawa unsur doa, unsur rasa bersyukur dan juga rasa ikhlas. Selanjutnya itu ada nah kalau misalkan tadi EFT itu lebih universal, kalau saat ini pengembangan dari EFT atau F yang nambahin tadi kata saya, nambahin unsur spiritual kayak doa, rasa ikhlas sama Allah, terus juga afirmasi atau kalimat positif dengan keikhlasan. Nah, perbedaan utamanya ini cuma adanya pada dimensi spiritual ini. Jadi kalau chef ini bersifat holistik itu tadi menyeluruh karena adanya aspek kognitif, emosional, fisik, dan juga ada aspek spiritual. Nah, kalau misalkan F ini itu fokusnya cuma pada di teknik sama energi tubuh atau aspek kognitifnya. Sedangkan kalau chef ini jadi lebih lengkap lagi. Lengkapnya karena menambahkan lagi dan lagi adanya kekuatan spiritual atau kekuatan dari doa. Jadi dinilainya chef ini tuh lebih efektif gitu, terutama buat individu yang berlatar belakang religius. Kan kadang masyarakat kita nih ada yang kayak mungkin orang-orang juga agamis banget gitu, ngerti agama. Nah, mungkin mereka butuhnya teknik atau terapi metode chef. Kalau yang F ini lebih ke untuk masyarakat umum gitu, atau sebutannya hal-hal yang umum gitu. Kalau yang F, kalau yang chef ini untuk orang yang lebih paham agama gitu. Oke, mungkin dari penjelasan materi tadi kalian masih bingung gimana sih cara tapping atau cara mengetuk-ngetuk beberapa titik yang ada di tubuh kita kan. Nah, ini ada videonya. Saya mau ngasih contoh supaya kalian ini jadi lebih paham sebelum kalian praktekin nanti. Nah, coba kita lihat. Jadi saya masih membuat
dari video yang udah kalian lihat tadi, kalian sudah lihat kan beberapa titik tubuh yang dibuat tapping. Nah, titik-titiknya itu kalau misalkan kalian bingung itu kayak nggak menentu gitu loh. Jadi kayak bebas kalian mau tapping di mana aja yang menurut kalian. Kan lagi pusing, kalian bisa di kepala, terus kayak lagi sedih bisa di mata, karena kan air mata gitu kan, ngeluarin air mata gitu. Kalau misalnya lagi ada beban di dada, kalian bisa tapping di dada gitu, biar semua beban-beban berat yang ada di dada bisa lepas, hilang gitu. Jadi bebas aja kalian mau tappingnya di mana gitu. Nah, dari video yang tadi kalian udah paham, udah jelas kan tentang teknik ini? Ya, jelas. Nah, jadi kalau misalkan setelah ini saya mau minta kalian buat tapping, memberikan contoh masing-masing gitu di 2 titik aja. Kalian udah bisa kan, udah paham kan? Nggak harus maju, nanti kalian duduk di situ aja. Bisa kan? Oke. Nah, materi yang selanjutnya ini ada prosedur set, dimana set ini punya 3 tahapan utama. Yang pertama ada setup, yaitu mengucapkan afirmasi serta doa dalam penuh keikhlasan dan kepasrahan atau rasa ikhlas gitu untuk mengurangi hambatan psikologis. Contohnya misalkan kalau misalkan kalian lagi grogi atau nervous mau presentasi di depan gitu, kalian bisa kayak tapping ke diri kalian kayak, ya Allah, dengan munculnya rasa cemas, semoga bisa diberikan kelancaran, kemudahan, dan juga rasa ikhlas. Semoga semua rasa gugup dan nervous yang ada di dalam tubuh saya bisa hilang dan bisa lepas gitu. Nah, yang kedua ini ada tone in, yaitu fokus sama perhatian atau pada emosi yang ada di diri kita. Misalkan masalah yang lagi dirasakan ini kayak lagi stres, lagi sedih, nah itu fokusnya sama, yaudah fokus sama rasa sedih aja. Kalian juga mengucap atau memberikan kalimat afirmasinya itu yang berhubungan dengan kesedihan, atau ya yang pokoknya lagi kalian sedihnya ini karena apa gitu, atau karena stres, sedih, kecewa gitu kan. Nah, yang ketiga ini ada tapping, yaitu dengan mengetuk titik-titik meridian atau tubuh di titik beberapa tubuh gitu, supaya menyeimbangkan energi dan juga meredakan emosi yang negatif gitu. Kan biasa kalian kalau misalkan lagi stres atau lagi sedih gitu, kalian pernah nggak sih kayak ada yang pukul kepala gitu, refleks karena emang kayak kepala ini pusing banget gitu loh, di otak ini kayak semuanya tuh kayak campur aduk, berat gitu. Nah, sering kan? Nah, kebetulan saya juga sering ya kayak gitu. Sebenarnya itu nggak boleh, karena terlalu menyakiti diri sendiri. Nah, setelah itu setelah 3 tahapan ini dilakukan, kalian bisa melakukan relaksasi. Kalau misalkan kalian udah, kalian bisa kayak tarik nafas dalam-dalam, terus buangnya pelan-pelan supaya badan atau tubuh kalian ini jadi rileks gitu setelah melakukan terapi ini. Nah, terus setelah melakukan relaksasi kan pasti kalian pernapasannya jadi teratur, karena
badannya di dalam badan lega banget, tenang banget gitu, langsung damai gitu rasanya. Nah jadi tahapan atau langkah-langkah ini tuh membantu banget mengurangi stres, rasa takut, terus kayak kecemasan, terus trauma, dan juga caranya itu kayak sederhana gitu, tapi secara holistik atau menyeluruh. Nah, yang selanjutnya setelah prosedur itu kalian mempraktekkan ya masing-masing, kayak nggak banyak, kayak paling 2 titik atau 3 titik aja, supaya kalian juga jadi lebih paham nantinya pas mempraktekkan sendiri di rumah. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap mempraktekkan ya. Kalian tadi sudah mulai paham kan dan udah mulai jelas? Ya. Nah, coba saya mau minta kalian satu persatu mempraktekkan tapping, tapi terserah mau di 2 titik aja atau di 3 titik gitu. Terus dengan menyebutkan afirmasi positifnya bebas, mau sama, mau beda. Kalau misalkan di dada, Boleh di dada. dada. Di dada nggak apa-apa. Ya boleh. Ya Allah, aku menerima diriku apa adanya. Aku menerima semua perasaan yang ada dalam hatiku saat ini. Jika ada rasa sedih, marah, cemas, atau kecewa, aku menerimanya dengan ikhlas. Aku memilih untuk melepaskan semua beban yang ada pada tubuhku dan pikiranku. Aku pasrahkan semuanya kepadamu ya Allah. Berikan aku ketenangan, kekuatan, dan keikhlasan dalam menjalani setiap proses kehidupan. Nah, di titik yang lain selain di dada, ada yang lagi ini nggak berat gitu atau pusing gitu di titik tubuh yang lain? Kayaknya cuma di dada doang, kayak ngerasa sesek gitu kan. Karena akhir-akhir ini banyak tugas yang menumpuk sampai kayak dada itu sesek karena kebanyakan pikiran. Berarti semua rasa takut, cemas, khawatir tuh numpuknya lagi di dada gitu ya. Semuanya masalahnya tuh numpuk di dada. Jadi berat gitu di dada. Oke. Selanjutnya siapa yang mau ngasih contoh? Selain di dada, karena tadi kan di dada sudah. Soalnya di mata. Oke, di mata, Mata. di bawah mata. Iya. Oke. Sebenarnya saya sehat, saya nyaman, malah beruntung, cinta, kasih, sayangnya. Oke. Terakhir nih, selain di bawah mata dan di dada. Di kepala. Oke, di kak. Kayak saya kuat, saya hebat, saya tenang, saya bahagia. Ini juga bisa dibilang saya kuat, saya hebat, saya bahagia. Dan di sini sama pokoknya terus ada di sini. Nah, oke, berarti di beberapa titik tubuh yang berbeda, walaupun dengan kalimat afirmasi yang sama, nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan emang lagi nggak ada masalah, tapi pengen afirmasi yang positif aja ke diri kita supaya diri kita nih ngejalanin hari-hari atau kegiatannya lebih semangat, itu boleh banget. Nah, dari hasil mempraktekkan tadi, kalian sudah semakin jelas dan semakin paham atau masih ada yang ingin ditanyakan? Jelas. Sudah jelas. Jadi kalau misalkan nanti kalian merasakan stres atau trauma gitu saat sendirian, berarti kalian sudah tahu dan sudah paham kan harus melakukan apa. Nah, kalian bisa melakukan teknik atau terapi self itu tadi. Oke, terima kasih teman-teman sudah mempraktekkan. Selanjutnya ini sebelum ke kesimpulan, yaitu ada 5 kunci keberhasilan di self. Nah, keberhasilan self ini dipengaruhi sama kesiapan batin, kesiapan batin diri kita sendiri. Terus ada juga 5 kunci utamanya.
pertama itu kita harus yakin. Yakin itu percaya kalau misalkan Allah atau Tuhan ini bisa mampu memberikan kesembuhan sehingga memperkuat sugesti yang positif atau pikiran yang positif. Nah, yang kedua ini ada khusyuk, yaitu saat melakukan terapi atau teknik ini itu dilakukan dengan fokus, dengan sungguh-sungguh, karena menjalani terapi ini kan mengupayakan kesembuhan gitu. Jadi kita harus khusyuk apalagi dalam berdoa. Yang ketiga itu dengan ikhlas. Kalau misalnya kita ngelakuin dengan ikhlas, bebannya juga kayak tetap ada di situ gitu, nggak lepas semuanya. Jadi dengan ikhlas itu menerima kondisi kita tanpa adanya penolakan, supaya emosi atau pikiran negatif ini jadi lebih mudah gitu dilepasin, dikeluarkan gitu. Jadi kita harus menerima takdir dengan ikhlas gitu. Nah, selanjutnya yang keempat ini ada pasrah. Pasrah itu menyerahkan semua proses dan hasilnya kepada Allah atau Tuhan kita supaya mengurangi kecemasan. Pasrah ini kayak kita percaya sama takdir Allah gitu. Jadi kita berpositif thinkingnya sama apa yang akan diberikan kepada kita dari Allah. Nah, yang terakhir ini ada syukur atau bersyukur. Nah, kunci yang terakhir ini menerima segala keadaan atau segala kekurangan kita ini dengan pemikiran atau afirmasi positif gitu, supaya kita ini hidupnya jadi lebih sejahtera juga secara psikologis, terus hidupnya lebih sehat mental gitu, lebih bahagia, lebih senang. Jadi dengan kita bersyukur, kita ini nggak harus mikirin kekurangan yang ada di diri kita gitu. Terakhir itu ada kesimpulan. Jadi STEP adalah metode terapi yang efektif untuk mengatasi stres atau menghilangkan stres, kecemasan, dan juga trauma. Karena mengintegrasikan atau meliputi ada tiga aspek, yaitu aspek kognitif, emosional, fisiologis, dan juga spiritual. Nah, spiritual secara holistik atau menyeluruh. Jadi teknik itu bekerja dengan mengubah pola pikir kita yang tadinya negatif atau negatif thinking gitu. Jadi ke afirmasi atau kepasrahan sama Allah. Terus juga menggunakan tapping buat menyeimbangkan energi tubuh dan menciptakan relaksasi atau tubuh yang lebih rileks. Nah, dibandingkan sama F atau EFT, SEF ini lebih unggul karena adanya unsur spiritual kayak doa, keikhlasan, rasa pasrah. Jadi SEF itu lebih menyeluruh gitu buat individu yang lebih religius yang paham agama. Nah, prosesnya juga kan sederhana, yaitu meliputi setup, tune in, tapping. Nah, dilakukannya juga bisa secara mandiri, nggak harus melibatkan banyak orang, karena kan ada yang introvert yang mungkin kalau misalkan stres atau pusing diri nggak butuh orang lain gitu. Nah, jadi dengan keberhasilan yang dipengaruhi sama 5 kunci utama keberhasilannya juga ada yakin, yang sama diri kita sendiri, khusyuk itu melakukannya dengan khusyuk, terus juga kita melakukannya dengan rasa ikhlas, menerima segala yang udah terjadi sama kita, terus pasrah, yaitu yakin sama Allah gitu, segala sesuatu yang sudah direncanakan sama Allah, dan juga rasa bersyukur, yaitu dimana kita menerima semua yang sudah diberikan Allah dengan rasa bersyukur tanpa adanya kekurangan gitu. Jadi SEF ini bisa menjadi alternatif konseling yang gak cuma berfokus sama aspek psikologi, tapi juga memperkuat spiritual. Kalau misalkan dari kalian ada yang belum
kalian boleh ke yang lebih profesional karena itu udah lebih berat. Mungkin teknik ini juga hanya bisa digunakan kayak sesekali aja gitu loh, nggak terus-terusan. Oke, sampai sini mungkin dari kalian masih ada yang belum jelas dan ingin ditanyakan? Sudah cukup jelas ya? Berarti materi kali ini semuanya